Saya mohon Pak. Tolong. Uang ini buat berobat istri saya. Istri saya butuh sekarang. Salam sehat untuk kita semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Detik-detik mencekam di sebuah bank. Seorang pria paruh baya, Pak Udin, panik di hadapan teller. Wajahnya memerah, suaranya bergetar. Tolong, Pak. Ini uang buat istri saya. Istri saya butuh operasi sekarang juga. Tapi, sebuah kalimat dingin menghancurkan harapannya. Maaf, Pak. Nomor rekening Anda diblokir. Apa yang terjadi? Uang tabungan yang dikumpulkan puluhan tahun kini tak bisa diambil. Padahal, setiap detik sangat berharga. Di luar sana, istri Pak Udin berjuang melawan maut. Akankah uang di ban itu menjadi penentu hidup dan mati? Namaku Udin. Seorang buruh pabrik yang hidup dari keringat. Sebagian besar hidupku, aku habiskan untuk bekerja keras demi satu alasan. Istriku, Siti. Wanita yang selalu mendukungku, selalu tersenyum meski hidup kami pas-pasan. Dia adalah duniaku, segalanya bagiku. Selama belasan tahun, kami menabung. Sedikit demi sedikit, rupiah demi rupiah, kami kumpulkan. Uang itu bukan hanya sekadar angka di buku tabungan, itu adalah harapan kami. Harapan untuk hari tua yang damai, harapan untuk biaya pendidikan anak-anak, dan yang paling penting, harapan untuk masa depan yang sehat. Kami berdua selalu berjanji, nanti kalau sudah punya cukup uang, kita berobat bareng ya, Mas. Kita pastikan badan kita sehat terus. Aku tak pernah menyangka, janji manis itu akan menjadi pemicu sebuah tragedi yang tak terbayangkan. Sebuah ironi yang terukir pahit oleh takdir. Hari itu, telepon dari rumah sakit membuat jantungku seakan berhenti. Pak Udin, kondisi Ibu Siti kritis. Kami harus segera melakukan operasi. Kalau tidak, suara dari seberang sana terputus oleh derap jantungku yang berpacu kencang. Aku tak mendengar sisanya. Yang kupikirkan hanya satu, menyelamatkan Siti. Aku langsung meraih buku tabungan lusuh itu. Inilah saatnya. Saatnya uang yang kami kumpulkan bertahun-tahun berbicara. Inilah saatnya semua kerja keras itu menuai hasilnya. Dengan langkah terburu-buru, aku langsung menuju bank. Di dalam taksi yang melaju kencang, pikiranku dipenuhi oleh bayangan wajah Siti. Wajah yang pucat, namun masih menyimpan senyum dan kekuatan. Siti, bertahanlah, bisikku lirih. Aku datang. Aku tiba di ban seperti seorang prajurit yang akan berjuang di medan perang. Ban itu ramai, tapi bagiku, semua orang hanyalah bayangan. Aku hanya melihat tujuanku, teller di balik kaca itu. Aku berdiri di sana, mengantre, setiap detiknya terasa seperti berabad-abad. Aku tak sabar, aku ingin segera mencairkan uang itu, membawa Siti ke ruang operasi, dan kembali melihat senyumnya yang penuh kehangatan. Semua akan baik-baik saja, kataku dalam hati. Giliranku tiba. Dengan nafas yang memburu dan harapan yang membuncah, aku menyerahkan buku tabungan. Tolong, Mbak tarik semua uangnya.
Ini buat istri saya, darurat. Ekspresi teller itu datar. Ia mengetik-ngetik di komputer, lalu mendongak. Maaf, Pak, katanya dengan suara tanpa ekspresi. Nomor rekening Anda diblokir. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam kepalaku. Diblokir? Kenapa? Mbak, ini nggak mungkin. Ini semua uang saya. Istri saya di rumah sakit, dia butuh operasi sekarang. Teller itu tidak bergeming. Ada masalah administrasi, Pak. Kami tidak bisa mencairkan uangnya. Aku merasa seperti orang gila. Di hadapan ratusan orang, aku memohon, masalah administrasi bisa dibicarakan nanti. Ini nyawa manusia, Mbak. Ini istri saya. Apakah kalian tidak punya hati? Aku berlutut, memohon dengan air mata yang mengalir deras. Harga diri? Aku tak peduli lagi. Yang ada hanyalah Siti. Namun, mereka tetap kaku. Dingin. Tak bergeming. Maaf, Pak. Aturan tetaplah aturan. Kami tidak bisa membantu. Di mata mereka, aku hanyalah nasabah yang merepotkan. Mereka tidak tahu, di dalam tas lusuhku, ada sebuah nyawa yang sedang menunggu. Nyawa seorang wanita yang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Aku keluar dari ban itu, bukan dengan uang, melainkan dengan kehancuran yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku pulang. Jalanan terasa sangat panjang. Setiap langkahku terasa berat. Ponselku berdering di saku. Dari anakku. Bapak, suaranya lirih dan serak. Ibu. Kalimat selanjutnya tak bisa lagi kudengar dengan jelas. Dunia di sekitarku berputar. Seakan-akan, seluruh langit runtuh menimpaku. Aku tahu apa yang akan dia katakan. Uang yang seharusnya menjadi penyelamat itu, kini tak lagi memiliki arti. Ponsel di saku celanaku bergetar, merenggutku dari lamunan yang hampa. Sebuah nama muncul di layar, anakku. Jantungku berdebar tak karuan. Ada firasat buruk yang merambat, dingin dan mencekam, jauh lebih menakutkan dari kata-kata teller bank tadi. Firasat yang menyakitkan, yang menghantamku bahkan sebelum aku menekan tombol jawab. Aku tahu apa yang akan terjadi. Halo. Nak, suaraku bergetar. Bapak. Suara anakku lirih, serak, dipenuhi isak tangis yang tertahan. Ibu. Ibu sudah nggak ada. Dunia di sekitarku runtuh. Jalanan yang tadinya ramai, kini terasa sepi. Suara klakson, derap kaki, semuanya hilang. Yang tersisa hanya suaraku sendiri, berteriak tanpa suara. Tanganku yang menggenggam ponsel gemetar hebat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menusuk-nusuk dadaku, mencabik-cabik hatiku hingga tak bersisa. Aku lari. Aku tidak tahu kemana. Aku hanya lari. Melewati jalanan yang basah oleh air mata langit. Aku mengutuk. Aku mengutuk ban itu. Aku mengutuk birokrasi yang kaku.
Aku mengutuk nasib yang begitu kejam. Uang yang seharusnya menjadi penyelamat nyawa, kini menjadi saksi bisu dari sebuah kematian yang sia-sia. Saat aku tiba di rumah, suasana sunyi dan mencekam. Di dalam kamar yang remang-remang, anak-anakku menatapku dengan mata sembab. Di atas ranjang, terbaring sosok yang selama ini menjadi duniaku. Wajahnya damai, seolah tidur pulas, namun pucat. Tanganku meraba wajahnya yang dingin. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Maafkan aku, Siti, bisikku, air mata tak henti-hentinya mengalir. Maafkan aku. Aku gagal. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku memeluk tubuhnya yang kaku. Aroma tubuhnya yang khas, yang selama ini menjadi penenang bagiku, kini hanya tinggal kenangan. Aku teriak, meraung, menumpahkan segala keputusasaan dan kemarahan. Teriakanku tidak hanya ditujukan untuk kematian Siti, tapi untuk ketidakadilan yang merenggutnya. Kini, di tanganku, tergenggam erat buku tabungan itu. Angka-angka di dalamnya, yang tadinya adalah simbol harapan, kini terasa seperti tumpukan batu nisan. Setiap nolnya adalah sebuah tetes air mata. Setiap angkanya adalah sebuah janji yang tak sempat kutepati. Uang yang ada di sana, kini tak berarti apa-apa. Uang itu ada, namun tak bisa diambil. Uang itu ada, namun gagal menjadi penyelamat. Di malam hari, saat tubuh Siti dikebumikan, langit pun seolah ikut menangis. Hujan turun begitu deras. Aku berdiri di samping makam, menatap gundukan tanah basah yang kini menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Aku tidak hanya mengubur tubuh Siti, tapi juga semua mimpi dan janji yang kami bangun bersama. Di antara rintik hujan yang menusuk, aku menatap langit. Sebuah pertanyaan besar menggerogoti jiwaku. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian Siti? Apakah ini takdir yang kejam? Atau apakah ini perbuatan keji dari sebuah sistem yang tak berhati, yang menganggap nyawa manusia hanyalah sebuah angka dalam database? Aku bersumpah. Sumpah di atas makam Siti. Bahwa aku tidak akan diam. Kematiannya tidak akan sia-sia. Aku akan mencari keadilan. Aku akan pastikan, tidak ada lagi Udin lain yang harus kehilangan Siti mereka karena uang yang tak bisa diambil. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang kemanusiaan. Ini tentang sebuah sistem yang harus dipertanyakan. Aku bangkit, meninggalkan makam Siti dengan hati yang hancur, namun dengan tekad baja. Cerita ini tidak berakhir di sini. Ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan. Perjuangan melawan ketidakadilan, demi nyawa yang telah melayang sia-sia. Disinilah aku, berdiri di atas makam istriku, Siti. Gundukan tanah basah ini adalah saksi bisu dari kegagalan terbesarku. Aku tidak hanya kehilangan cinta dalam hidupku, tapi juga harapan bahwa sistem yang seharusnya melindungi kita, ternyata bisa begitu kejam dan tak berhati. Ada yang mengatakan ini adalah takdir. Ada yang bilang ini musibah. Tapi aku menolak. Aku menolak untuk percaya bahwa nyawa istriku, yang begitu berharga, harus melayang sia-sia hanya karena sebuah masalah administrasi. Hanya karena sebuah aturan kaku yang tak bisa dibengkokkan, bahkan demi sebuah nyawa. Hari itu,
Aku tidak hanya kehilangan Siti. Aku kehilangan keyakinan pada kemanusiaan. Aku bertanya-tanya, di mana hati nurani para pengambil keputusan? Apakah mereka tidak melihat, di balik setiap rekening, ada kisah hidup? Ada perjuangan? Ada cinta? Apakah mereka lupa, di balik setiap angka di komputer, ada wajah yang tersenyum? Ada harapan yang digenggam erat? Ini bukan hanya tentang aku dan Siti. Ini tentang semua Udin di luar sana, yang mungkin suatu hari nanti, harus menghadapi sistem yang sama dinginnya. Ini tentang semua Siti yang mungkin tidak akan mendapatkan pertolongan hanya karena sebuah birokrasi yang kejam. Kematian Siti tidak boleh sia-sia. Cerita ini harus menjadi lonceng peringatan bagi kita semua. Ini adalah seruan untuk keadilan, seruan untuk empati, dan seruan untuk perubahan. Kita tidak bisa terus diam. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi lagi. Aku ingin kalian melihat, mendengar, dan merasakan. Rasakan kepedihan yang kurasakan. Rasakan amarah yang membakar jiwaku. Jangan biarkan cerita ini hanya menjadi tontonan. Jadikan ini sebagai momentum untuk bertanya, untuk menuntut, dan untuk berteriak. Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah ban? Apakah regulasi yang tidak fleksibel? Atau kita semua yang terlalu diam? Aku mengajak kalian semua, para pejuang di luar sana. Bagikan cerita ini. Sebarkan ke seluruh penjuru. Beritahu dunia bahwa ada sebuah sistem yang perlu diubah. Bahwa ada sebuah tragedi yang tak boleh terulang. Tuliskan di kolom komentar apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisiku. Bagikan pengalaman kalian, jika ada. Mari kita bersatu, jadikan suara kita sebagai kekuatan, dan pastikan tidak ada lagi nyawa yang melayang sia-sia. Untuk Siti, dan untuk semua orang yang pernah menjadi korban sistem tak berhati. Aku berjanji, perjuangan ini baru dimulai. Kisah ini bukanlah sekadar cerita, tapi sebuah teriakan. Teriakan dari hati yang hancur, dari sebuah keluarga yang kehilangan segalanya. Di sini, di balik layar ini, ada aku yang berjuang untuk mencari keadilan bagi mendiang istriku, Siti. Perjalanan ini tidak mudah, dan aku tidak bisa melakukannya sendirian. Dukungan kalian sangat berarti. Dengan like, komen, dan share, kalian bukan hanya membantu channel ini berkembang, tapi kalian juga menjadi bagian dari perjuangan ini. Setiap share yang kalian lakukan, setiap komentar yang kalian tulis, adalah satu langkah maju untuk membuat suara kita didengar. Aku tahu, banyak dari kalian mungkin pernah merasa tidak berdaya di hadapan sistem yang rumit. Aku ingin channel ini menjadi wadah bagi kita semua. Tempat di mana kita bisa berbagi, saling menguatkan, dan menuntut hak-hak kita. Dengan kalian menekan tombol subscribe, kalian tidak hanya mendukung Udin, tapi kalian mendukung ribuan Udin di luar sana. Kalian menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita menolak untuk bungkam. Mari kita buktikan, kekuatan kita bukan pada uang di bank, tapi pada persatuan kita. 1 subscribe, 1 langkah maju untuk keadilan. 1 like, 1 dukungan untuk perjuangan ini. 1 share, 1 suara yang tidak akan pernah padam.
Terima kasih atas dukungan kalian. Mari kita bersama-sama jadikan dunia ini tempat yang lebih berempati.